Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikra Yusran Fajal. Kali ini saya akan membahas macam-macam sensor pada mobil EV. Yang pertama yaitu sensor MAP sensor atau kepanjangannya Manifold Absolute Pressure Sensor. Yaitu yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur volume udara yang masuk berdasarkan kevakuman yang terjadi ke intake manifold. Cara kerja dari MAP sensor tersebut ialah sensor MAP terdiri dari 3 terminal dan 1 selang vakum. Selang vakum sensor MAP ini terhubung dengan intake manifold chamber. Sedangkan 3 terminal tersebut yaitu yang pertama terminal VC. Terminal VC yaitu terminal yang mendapatkan tegangan atau sinyal input dari ECU, yaitu sebesar 5 volt ketika kunci kontak di-on-kan. Jadi ketika kunci kontak di-on-kan, terminal VC ini mendapatkan tegangan sebesar 5 volt dari ECU. Yang kedua yaitu terminal PIM, yaitu terminal yang digunakan sebagai terminal keluaran atau sinyal output dari sensor MAP. Jadi terminal PIM ini mengeluarkan sinyal output dari sensor MAP yang akan diteruskan ke ECU, dan ECU akan mengelola sinyal tersebut. Dan yang terakhir ada terminal E2, yaitu terminal yang digunakan sebagai massa atau ground dari sensor MAP. Sensor yang kedua yaitu IAT atau Intake Air Temperature. Intake Air Temperature berfungsi untuk mengukur atau mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Setelah itu, IAT sensor akan mengirimkan sinyal output berdasarkan suhu udara masuk yang dideteksi ke ECU. Jadi sensor IAT ini akan mendeteksi semua suhu yang akan masuk ke dalam intake manifold, dan IAT akan mengubah suhu tersebut menjadi sebuah sinyal yang akan dikirimkan ke ECU. Sensor ini menggunakan komponen elektronik berupa termistor yang digunakan sebagai pendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Besar kecilnya tahanan pada komponen termistor ini berubah-ubah sesuai dengan tinggi rendahnya suhu atau temperatur udara yang dilewatinya. Termistor yang digunakan pada IAT sensor adalah termistor NTC atau Negative Temperature Coefficient, yang artinya perbandingan antara temperatur udara dan tahanan pada IAT sensor adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold, maka tahanan pada termistornya akan semakin rendah dan tegangan output semakin rendah juga. Akibatnya, penginjeksian bahan bakar semakin sedikit, dan sebaliknya bila semakin rendah temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold, maka tahanan pada termistornya akan semakin tinggi dan tegangan output semakin besar. Akibatnya, penginjeksian bahan bakar akan semakin banyak. Sensor yang ketiga yaitu sensor TPS atau Throttle Position Sensor. TPS berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi dari throttle gas dan kemudian akan merubahnya menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan dikirim kepada ECU sebagai salah satu sinyal input atau masukan. Selain fungsi utamanya tersebut, ECU juga memfungsikan TPS untuk memberikan informasi tentang beberapa hal, yaitu engine mode ketika posisi throttle gas menutup. Yang kedua, digunakan sebagai kontrol emisi saat posisi throttle gas terbuka penuh
dan pada saat switch AC mati. Yang ketiga sebagai koreksi perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Yang keempat sebagai koreksi peningkatan tenaga pada mesin. Dan yang terakhir sebagai kontrol penghentian bahan bakar ketika mesin pada posisi deselerasi. Throttle position sensor biasanya terpasang di throttle body serta selalu berhubungan dengan throttle valve atau katup gas. Sensor selanjutnya yang keempat yaitu WTS atau Water Temperature Sensor. WTS sendiri berfungsi untuk mendeteksi suhu dari air pendingin. Sensor WTS juga ada yang menyebutnya dengan istilah ECT atau Engine Coolant Temperature. Letak dari WTS tersebut biasanya ditempatkan di blok mesin atau pada rumah termostat di bagian bawah. Sensor ini menggunakan komponen elektronika yaitu termistor tipe NTC, Negative Temperature Coefficient, yaitu bekerjanya sensor ini adalah ketika suhu air pendingin naik, maka tahanan atau resistansi pada sensor ini akan menurun, dan sebaliknya bila suhu air pendingin ini turun, maka tahanan atau resistansi pada sensor ini akan naik. Sensor WTS dihubungkan ke ECU. ECU akan memberikan sinyal tegangan sumber sebesar 5 volt ke sensor melalui terminal THW. Tegangan output dari sensor WTS ini akan berubah-ubah. Besarnya sesuai dengan nilai tahanan atau resistansi yang ada pada sensor WTS ini. Kemudian output sinyal sensor WTS ini pada terminal E2 akan dikirim kembali ke ECU dan akan menjadi sinyal input ECU yang nantinya akan digunakan sebagai data masukan untuk mengontrol aktuator pada mesin EV. Sensor selanjutnya yaitu CKP atau Crankshaft Position Sensor, yaitu fungsinya untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft. Informasi yang berasal dari CKP akan digunakan oleh sistem manajemen mesin untuk mengontrol waktu sistem pengapian dan parameter mesin lainnya. Sensor ini bekerja dengan menggunakan prinsip elektromagnetik, yang mana sensor ini dapat menentukan penggunaan bahan bakar yang lebih baik, pengapian dan percepatan yang tepat, sekaligus memonitoring waktu dan kecepatan mesin secara aktual. Sinyal yang dihasilkan oleh sensor ini kemudian diolah oleh Engine Control Unit atau ECU bersama dengan sinyal dari sensor lainnya agar menghasilkan kerja mesin yang optimal, efektif dan efisien. Oleh karenanya, seluruh sensor dalam sistem EV ini setidaknya harus diperiksa pada periode tertentu guna memastikan mobil bekerja dengan benar dan selalu pada posisi yang puncak terbaiknya. Sensor selanjutnya yaitu oksigen sensor. Oksigen sensor terletak di exhaust manifold untuk mendeteksi emisi gas buang. Sensor ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah campuran bahan bakar sudah tepat atau belum. Sensor selanjutnya yaitu CMP atau Crankshaft Position Sensor. Sensor ini pada dasarnya sama dengan CKP, namun Crankshaft Position Sensor digunakan pada crankshaft dan terletak di head cylinder. Fungsi utama sensor ini adalah untuk mengetahui posisi top pada salah satu silinder. Posisi top adalah kombinasi di mana piston di salah satu silinder berada pada posisi akhir kompresi dan akan melakukan proses usaha. Biasanya CMP sensor akan menentukan posisi top pada silinder 1
yang nantinya data ini digunakan untuk menentukan timing dasar sistem pengapian. Sensor selanjutnya yaitu knock sensor. Knock sensor adalah komponen mesin yang berfungsi mendeteksi ketukan atau knocking pada mesin. Ketukan atau knocking tersebut terjadi akibat pembakaran yang tidak sempurna. Hasilnya akan menimbulkan suara ketukan di dinding silinder mesin. Knocking sensor menggunakan bahan piezoelektrik yang akan mengeluarkan tegangan saat mendeteksi getaran. Tegangan tersebut dikirimkan ke kontrol modul untuk memperbaiki pengapian. Sensor ini terletak di tengah blok mesin. Beberapa mesin ada juga yang menggunakan 2 buah knock sensor. Sensor selanjutnya yaitu oil pressure sensor. Oil pressure sensor akan mendeteksi tekanan oli di dalam mesin. Sebelumnya ada komponen bernama oil level switch yang akan mematikan mesin saat ketinggian oli berkurang. Namun komponen ini tidak bekerja efektif saat mesin bekerja. Oil pressure sensor bekerja saat mesin sedang menyala. Saat tekanan oli di dalam mesin berkurang, sensor ini akan mengirimkan peringatan ke pengemudi melalui indikator oil. Namun jika tekanan oli drop, secara otomatis mesin akan segera mati. Sensor selanjutnya yaitu fuel level sensor. Fuel level sensor ini terletak jauh dari mesin, namun secara tidak langsung berhubungan dengan kinerja mesin. Fuel level sensor akan mendeteksi jumlah bahan bakar di dalam tangki bahan bakar. Sinyal dari sensor ini akan dikirim ke MID dengan fuel bar. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.